له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita sekalian yang dengannya kita kembali bisa hadir di majlis ini. Sebagaimana biasa, kajian kita di malam Jumat yaitu Sunan At-Tirmidzi, dan kita masih dalam kitab Riyad, dan sekarang kita masuk ke bab Majaa fil Habs fil Tuhmah. Bab bahasan tentang penahanan karena sebab kecurigaan atau tuduhan. Jadi ini adalah bab tentang dasar hukum bolehnya menahan seseorang atau dalam bahasa kita memenjarakan seseorang karena asas tuduhan tuhmah sampai kemudian perkaranya menjadi jelas untuk dilepas atau untuk dilanjutkan kepada proses berikutnya. Ini juga adalah salah satu masalah hukum yang dibahas dalam syariat Islam, ada dalam kitab Riyad, dan yang berlaku di hari ini mungkin diambil dari syariat ini, syariat yang ada dalam Islam. Bab Majaa fil Habs fil Tuhmah, bab tentang penahanan karena sebab tuduhan tuhmah. Hadisnya berbunyi, qala haddatsana Ali bin Sa'id al-Kindi qala haddatsana Ibnu Mubarak an Ma'mar an Bahz bin Hakim an abihi an jaddi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadasa rajulan fi tuhmatin thumma khalla anhu. Qala wa fil bab an Abi Hurairah qala Abu Isa hadits Bahz yani bin Hakim an abihi an jaddihi haditsun hasan. Wa qad rawa Ismail bin Ibrahim an Bahz bin Hakim hadha al-hadits atamma min hadha wa atwal. Imam At-Tirmidzi berkata, Ali bin Sa'id Al-Kindi telah membacakan kepada kami hadis, dan Ibnu Mubarak membacakan hadis kepada Sa'id bin Al-Kindi dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saduqun min as-sadisah. An jaddihi, dari kakeknya, an abihi, an jaddihi. Bahz itu adalah anak, Hakim itu adalah bapak. An jaddihi, dari kakeknya adalah bernama Muawiyah. Ini silsilah keturunan yang berkah. Anak, bapak, dan kakek adalah rawi hadis, berkumpul dalam satu sanad. Sama seperti sanad Syu'aib an Abi an Jaddi, dan di situ ada juga sanad yang lain yang berkumpul di dalamnya anak, bapak, dan kakek. Itu adalah sanad yang luar biasa, menunjukkan keluarga tersebut keluarga yang berkah. Ada juga istilah sanad az-zahabiyah, sanad emas, yaitu sanad yang isinya adalah imam mazhab yang tiga. Dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, kemudian dari Ahmad ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Malik. Itu disebut dengan sanad emas. Sangat langka, tapi ada dibahas dalam kitab Mustalahul Hadis. Mata rantai sanadnya sangat luar biasa, sehingga para ulama hadis tidak perlu lagi untuk membedah sanadnya, karena rawinya adalah para a'immah, para imam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam habasa rajulan, pernah menahan seorang laki-laki fi tuhmatin, ini karena sebab ada tuduhan, fi ada syahadatin bi an kadhiba fihi atau bi an idda alaihi rajulun dzamban atau dainan. Yani tuhmah ini kata ulama bisa jadi karena ingin mengorek kesaksian dari orang tersebut, apakah dia berdusta ataukah tidak, ingin didengar kesaksiannya. Untuk kepentingan itu dia ditahan dulu. Jadi ini masalah proses penegakan hukum jamaah yang kita bahas ini, yang dibahas oleh hadis. Dan ini sudah banyak kita lalui hadis-hadis mengenai hal ini dalam kitab Bukhari. Sebagai wawasan dan sebagai ilmu. Dari Nabi SAW menahan seseorang karena tujuan tuhmah, ada kecurigaan pada orang tersebut yang harus dikelirkan dulu. Di antaranya adalah untuk mengorek kesaksian, apakah dia jujur atau tidak, atau bisa jadi karena idda alaihi rajulun, dia tertuduh, ada pihak lain yang melaporkan dia begini-begini, dia tertuduh, maka ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au dainan, atau bisa jadi karena hutang, dia berhutang lalu ditahan. Dan semua ini boleh hukumnya untuk menegakkan keadilan. Hanya menahannya itu dia tidak dizalimi, tidak dizalimi. Asas hukum penahanan tersebut ada dalam syariat Islam, tapi pada penerapannya di akhir zaman menjadi berbeda. Kadang kalau di era modern sekarang, kalau ada orang ditahan oleh yang berwajib, pasti tidak aman keselamatannya, imma disiksa, imma naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau sampai salah tangkap, belum ditanya udah babak belur dulu, jatuhnya salah tangkap. Itu zalim. Jadi maksudnya adalah dasar hukum menahan seseorang untuk hajat menegakkan hukum itu ada, meskipun dia belum tentu bersalah. Tapi perkara kedua, bagaimana teknisnya, apakah ada kezaliman, tentu itu tidak terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktiknya yang berlebihan kemudian. Ada bentuk kezaliman, ada orang ditangkap, ditahan dulu sampai dinaikkan kasusnya ke pengadilan. Penahanannya lama, bisa sampai 3 tahun, sampai perkaranya diangkat. Dan lebih lagi kemudian ongkos hukum itu mahal. Jika seorang terkena oleh delik hukum, bermasalah dengan hukum, lalu ditahan, auzubillahi min dzalik, butuh biaya, butuh bayar pengacara kalau tidak salah, ya bayar pengacara, bayar ini, bayar itu. Kalau tidak ada, dia mendekam di situ sampai perkaranya dinaikkan. Tahu-tahu yang dinaikkan tidak salah. Itulah kezaliman yang terjadi. Dan itu kelak di akhirat nanti, dan nanti di akhirat nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu ada kegelapan nanti di hari akhirat. Yani jangan mereka menyangka tidak ada harga dari kezaliman yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang lemah. Siapapun itu, entah yang berwajib, entah itu raja, entah itu siapapun dia, tidak akan ada yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita, diri kita dan keluarga kita dari fitnah yang semacam itu. Fitnah yang semacam itu. Dari itu jemaah muslimin punya anak laki-laki mahasiswa, jangan izinkan demo. Jangan izinkan demo.
banyak kasus menunda kalau demo ketangkap itu biasanya sudah pelampiasan, tidak ada yang urus. Dari itulah ulama melarang demo. Pemudaratan yang besar. Nasihati anak-anaknya supaya rajin belajar, rajin bekerja, bukan rajin demo, supaya tidak jatuh kepada fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian yang tadi itu, ditangkap kemudian tidak jelas bagaimana akan dihadiri dan dihukumi. Kemudian disebutkan summa khalla anhu. Kemudian setelah diketahui dia bebas dari tuduhan, Nabi SAW melepaskannya, dibiarkan. Nah, ini hadis sangat jelas menjadi dalil bolehnya menahan seseorang untuk kepentingan penegakan hukum atau untuk memperjelas masalah hutang piutang dan yang semisalnya, hak-hak yang memang penting untuk ditegakkan dan diluruskan. Tapi tentu dengan tanpa kezaliman, tanpa kezaliman. Lalu bagaimana hukumnya jika penerapan ini dilakukan di pesantren? Boleh tidak mengurus pesantren memenjara santri jadi hukuman? Karena sebagian pesantren, mohon maaf, pengurusnya tidak semua orang faqih, orang ahli juga dalam fikih. Menerapkan hukuman ya apa yang ditemukan tradisi sebelumnya. Ada yang hukumannya itu dipenjara, ada yang hukumannya itu dicambuk, dipukul, atau disuruh bayar denda dengan uang. Pada pelanggaran-pelanggaran yang semestinya tidak ada hukuman dalam syariat di situ. Maka sebaiknya hal seperti itu dihindari. Karena pada dasarnya memberikan ta'zir, hukuman harus berdasarkan dengan syariat. Tidak boleh seorang menetapkan aturan, misalnya jika santri melanggar telat sholat jemaah masbuk maka ditampar, dan tidak boleh. Nabi melarang menampar. Tidak boleh seorang yang buat aturan di pesantren, buat aturan santri yang telat pulang balik ke asrama nggak dipenjara 2 hari. Dalilnya mana boleh menjarakan orang? Karena menahan itu adalah suatu hal yang berat. Dari itu Nabi diuji dengan ditahan. Nabi siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Bukanlah perkara yang mudah. A'udzubillah min dzalik. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi man qutila duna malihi fa huwa syahid. Bab hadis tentang orang yang dibunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Ini hadis sangat populer, sering kita dengar dan disebutkan di sini oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Bagaimana posisi orang yang membela hartanya, membela kehormatannya, bela hartanya, boleh atau tidak? Ini kaitannya dengan dia sangat jelas. Masalah urusan kriminal dan lain sebagainya. Posisi seseorang sekarang ingin mempertahankan hartanya, bagaimana hukumnya? Disebutkan langsung oleh Al-Hafidz di sini bahwa syahid, maka hukumnya adalah dia syahid. Di sini ada beberapa hadis. Hadis pertama di sini qala haddatsana Salamah ibnu Syabib wa Hatim ibnu Siyah al-Marwazi wa ghairu wahid qalu
قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد إلى آخره. Hadisnya berasal dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terbunuh duna mali, karena membela hartanya, bahwa syahid, maka dia syahid. Wa man saraqa min al-ardi shibran, siapa yang mencuri tanah walaupun sejengkal, siapa yang mencuri sejengkal tanah, hukumannya tubiqahu yaumil qiyamah min 7 aradin, maka orang tersebut akan ditindihkan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Mengambil sejengkal saja akan ditindihkan bumi yang dia curi tersebut berlapis sampai 7 lapis bumi telah di hari kiamat. Syahid di sini maksudnya kata ulama, syahid fi hukmil akhirah, la fi hukmid dunia. Syahidnya hukum akhirat, artinya telah diberi pahala oleh Allah, pahala orang syahid. Adapun di dunia tidak diperlakukan seperti orang syahid. Kalau syahid di dunia ada perlakuan khususnya. Nah, seperti tidak dibersihkan darahnya, tidak dimandikan dan sebagainya. Sebagai penghormatan. Maka itu tidak berlaku pada orang yang terbunuh karena membela harta. Dia hukumnya di hukum dunia sama seperti kematian biasa. Syahidnya syahid akhirah. Syahidnya akhirah. Syahid akhirah artinya nanti di dunia diberi pahala seperti orang syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini berarti menunjukkan bahwa dianjurkan kita untuk membela harta kita kalau memang harus dibela, meskipun nyawanya, taruhannya adalah nyawa. Bagaimana pendalilannya? Karena Nabi bersabda di situ menyebutkan keutamaan. Keutamaannya adalah pahala syahid di akhirat. Artinya kita dituntut untuk mengejar keutamaan. Nabi SAW ketika menyebutkan suatu keutamaan, maka di dalamnya terkandung perintah untuk mengejar keutamaan tersebut. Maka dari itu, membela harta, meskipun nyawa taruhannya layak dibela, dengan nyawa kita ya kita bela harta tersebut. Maka dianjurkan oleh Nabi SAW, dan tentu ini membutuhkan nyali yang besar. Bukan nyali yang besar. Hadis berikutnya dalam bab ini, qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Amir Al-Aqadi qala hadatsana Abdul Aziz ibn al-Muttalib an Abdullah ibn al-Hasan an Ibrahim bin Muhammad bin Talha an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qutila duna malihi fa huwa syahid. Ini hadisnya berasal dari Abdullah bin Amr. Kalau yang pertama dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau ini dari Abdullah bin Amr. Hadisnya sama, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Qala Abu Isa Al-Hafiz At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. Dan sungguh sebagian ahli ilmu memberikan rukhsah, ini satu hal yang boleh dilakukan bagi seorang laki-laki, an yuqatil an nafsi wa mali, dia berperang membela nyawanya sendiri dan hartanya.
Qala Ibnu Mubarak, berkata Imam Ibnu Mubarak, ulama tabi'in, yuqatil an malihi walau dirhamain. Boleh dia melawan orang lain untuk membela hartanya meskipun nyawa taruhannya, meskipun cuma 2 dirham. Meskipun cuma 2 dirham. Jadi ini bukan perhitungannya, ini masalah sesuatu yang memang layak untuk dibela, menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang muslim, harta seorang muslim itu sangat terjaga dalam syariat. Sampai seorang membelanya dengan nyawa pun, walaupun hanya 2 dirham boleh. Nah, hikmahnya adalah agar kita waspada, hati-hati, jangan coba-coba untuk mengambil harta orang lain. Jangan coba-coba merampas, mengambil, mencuri, menzalimi hak orang lain, walaupun cuma 2 dirham. 2 dirham itu seandainya orang itu ingin perang dengan kita, berhak dia. Kalau dia mati, dia syahid. Itu menunjukkan bahwasanya nyawa manusia itu sangat dihormati, sehingga seorang jika membela dirinya dan dia mati maka dia syahid. Begitu juga dengan kehormatan. Namun sayangnya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini kita temukan melalui berita-berita yang kita baca, Allah alam benar atau tidak. Aneh-aneh beritanya. Ada orang mau dibegal motornya, dia ngelawan, ini yang ditangkap. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita bingung ini, yang buat aturan itu siapa? Ngaji atau enggak gitu. Landasannya apa? Jadi orang yang zalim terlindungi. Sama seperti yang terbaru juga, orang yang menikah siri jarak. Ya Allah, ya Allah. Nasibnya laki-laki di akhir zaman. Mau nikah lagi tidak boleh sama istrinya. Nikah siri mau dipenjara. Berzina haram. La haula wala quwwata illa billah. Berat sekali biar kita, Pak. Semoga Allah berikan kita kesabaran semua. Pahala insyaallah. Sampai MUI berkomentar tentang hal itu. Mudah-mudahan bisa diubah oleh orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengubahnya aturan tersebut. Nah, dan kita tahu aturan itu dibuat melalui Allahu a'lam DPR kalau tidak salah ya. Kayak nanti atau kalau pilih DPR jangan asal nyoblos, jangan coblos pelawak atau apa gitu ya. Nah, ujungnya yang kena imbas begini. Kita kan nggak pernah tahu rapat apa dia, di mana rapatnya, apa yang dirapatin, atau keluar, kan nikah siri ditangkap. Saya bersyakir, semoga Allah perbaiki keadaan. Di sini ada faedah dinukil oleh Imam Al-Barakfuri wa haka Ibn al-Munzir al-Syafi'i annahu qala man urida maluhu aw nafsuhu aw harimuhu falahu al-muqatalah wa laysa alayhi aqlun wala diyah wala kafarah. Imam Ibn al-Munzir menceritakan dari Imam Al-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa sesungguhnya siapa saja yang ingin dirampas hartanya atau ingin dibunuh jiwanya atau ingin dicederai atau dikoyak kehormatan istrinya, falahu al-muqatilah atau muqatalah, maka bagi dia boleh untuk memeranginya. Ya, di sini dituntut kita untuk menjadi laki-laki yang punya nyali. Nah,
Kadang kita harus tegas dengan batasan-batasan yang tidak boleh seorang itu melewatinya, seperti harta, jiwa, dan kehormatan. Sekali kita biarkan seorang melewati batas garis itu, maka seterusnya dia akan berbuat seperti itu kepada kita. Orang zalim harus ditolong. Cara menolongnya adalah cara menghentikannya. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudaramu zalim maupun dia dizalimi. Nah, orang yang zalim bagaimana cara menolongnya? Sahabat bertanya, ya caranya hentikan kezalimannya. Hentikan kezalimannya. Walaysa alaihi aqlun wala diyah. Tidak ada atasnya diyat. Kalau seandainya dia membunuh, nah ini kaitannya dengan kitab diyat. Dia melawan dan terbunuh orang yang berbuat jahat tersebut, tidak ada diyat atasnya. Wala kafarah, tidak ada juga kafarah. Tapi kemudian ulama memberikan pengecualian dalam hal ini, bahwa siapapun yang melakukan kezaliman bentuknya kepada harta, nyawa, dan kehormatan, boleh kita lawan dan perangi. Ulama mengecualikannya, kecuali pemerintah, sultan, maka disuruh sabar. Ulama menjelaskan, illa anna kulla man yuhfaz anhum min ulama'il hadis kal mujammi'in, hanya saja sesungguhnya setiap dari ulama yang dihafalkan, dijaga pendapatnya dari ulama hadis, kal mujammi'in atau kal mujmi'in, seolah mereka berijma' ala istitsna'i sultan, atas dikecualikannya penguasa dalam hal ini, lil athar al waridah bil amri bis sabr ala juri tarkil qiyam alaih, karena adanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk sabar di atas kezaliman tersebut dan tidak bangun memberontak terhadapnya. Dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni bersabar atas kezaliman penguasa dan pemerintah. Nah, di sebagian sisi kita mendapati sebagian saudara-saudara kita yang muslim tidak setuju dengan hal seperti ini. Tidak beri ampun kepada sultan, kepada pemerintah. Kalau dia zalim, maka dia ingin membalasnya, tidak bersabar dengan kezalimannya, maka sesungguhnya itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi disuruh bersabar. Hikmahnya adalah karena kalau tidak bersabar akan mendatangkan mudarat lebih besar atas orang tersebut, karena penguasa memiliki alat untuk apa? Untuk menindak, memiliki kekuasaan untuk berbuat. Akhirnya keadilan tidak didapat, nyawa pun melayang, dan yang lainnya pun menjadi kena imbas kemudaratan tersebut. Dari itu disuruh bersabar untuk meredam fitnah yang lebih luas. Bukan artinya ketika bersabar itu kita mendukung kezalimannya, tidak. Nah, itu tentu hal yang salah. Bersabar dan mendukung kezaliman hal yang berbeda. Sabar atas kezaliman sambil kita ingkari dengan hati dan keyakinan kita. Yang salah adalah yang ikut-ikut memuji, ikut mendukung kezaliman tersebut. Nah, ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kemudian disebutkan oleh ulama, wa hamal al-Auza'i ahadits al-bab 'ala al-halati allati lin-nas fiha imam. Imam al-Auza'i memahami atau membawa hadis-hadis ini tentang masalah maqtila dunamali bahwa syahid yang kita bahas ini, membawa maksudnya kepada keadaan di mana orang-orang masyarakat ketika itu punya pemimpin yang didengar. Artinya ada hukum yang berlaku, ada penegakan hukum, sehingga misalnya dia melawan dan dia terbunuh, maka hakim akan bertindak untuk menangkap yang membunuh, atau sebaliknya dia yang berhasil membunuh orang yang ingin mengambil harta tersebut, maka hakim bertindak sesuai dengan aturan syariat yang tidak diberatkan dengan dia dan tidak disuruh bayar kafarah dan yang lainnya. Ini terjadi kemaslahatan karena ada imam, ada pemimpin. Adanya pemimpin artinya ada hukum yang berjalan dan ditegakkan meskipun tidak sempurna. Dari itu disuruh bersabar kepada pemimpin, kepada imam meskipun zalim. Karena adanya imam, pemimpin menunjukkan adanya hukum meskipun hukum itu timpang. Lebih bagus mana, hukum timpang atau tidak ada hukum sama sekali? Bagaimana Bapak-bapak? Lebih mending mana? Ada hukum meskipun dia timpang daripada tidak ada hukum sama sekali. Kalau tidak ada hukum, ini tidak bisa kita kajian Pak kalau tidak ada hukum. Orang datang nih, ngambil motor, ngambil pentungin kita, jangan nyanyi gitu. Dengan adanya hukum, dilindungi, jalan ya. Ini kalau tidak ada hukum, itu yang jualan habis diambil. Siapapun mengambil masuk nggak bayar, yang nggak ada hukum. Itu maksud ulama. Saya zalim-zalimnya pemimpin lebih bagus daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Maksudnya tidak ada hukum sama sekali, akan lebih fatal akibatnya. Jadi disuruh bersabar. Dan kita telah menyaksikan hal itu, di mana ada chaos, ada fitnah seperti itu, akan terjadi chaos, kerusuhan. Ya sudah, toko dijarah, kulkas diambil, TV diambil, ruko dibongkar, tidak ada hukum. Mau bunuh siapa juga bebas, ambil pisau dibacok dari belakang, onar semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ini disuruh bersabar. Dengan adanya imam dan hukum ini, disitulah berlaku hadis ini kata Imam Al-Auza'i. Wa amma halatul furqah wal ikhtilaf wal yastaslimil mubgha ala nafsihi wa malihi. Adapun ketika terjadi perpecahan, tidak ada pemimpin, tidak ada hukum yang jelas, dan jika ada orang yang mengambil hartanya, sudah serahkan saja untuk menjaga nyawanya. Wala yuqatilu ahadan, jangan dia melawan siapapun untuk meredam fitnah yang lebih luas lagi. Ini penjelasan Imam Al-Auza'i. Hadis yang ketiga dalam bab ini, qala hadatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani qala hadatsana Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Kufi syaikhun thiqah an Sufyan Ats-Tsauri an Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib qala hadatsani Ibrahim ibnu Muhammad ibn Talhah qala Sufyan wa athna alaihi khaira qala sami'tu Abdullah bin Amr yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man urida maluhu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahidun qala Isa hadza haditsun hasanun sahih. Intinya hadis ini berasal dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man urida maluh, siapa saja yang hartanya ingin diambil oleh orang lain bighairi haqqin, tanpa hak, faqatala, lalu dia melawan, faqutila, lalu dia terbunuh, fahuwa syahid, maka dia syahid.
Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian hadis yang keempat dalam bab ini, qala hadatsana Abd bin Humaid qala akhbarani Yaqub bin Ibrahim ibn Sa'ad qala hadatsana abi an abihi an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir an Talhah bin Abdullah bin Auf an Sa'id bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qutila duna mali fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna damihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid. Qala hadza haditsun hasanun sahih. Yang ini berasal dari Sa'id bin Zaid. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang dibunuh karena membela hartanya, bahwa syahid, maka dia syahid. Siapa saja yang dibunuh karena membela agamanya, bahwa syahid. Siapa saja yang dibunuh karena membela darahnya sendiri, bahwa syahid. Man qutila duna ahli, siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, bahwa syahid. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan riwayat-riwayat yang ada di sini tadi ini banyak disebut oleh Imam At-Tirmidzi untuk menunjukkan bahwasanya hadis ini sangat kuat posisinya. Nah, bukan hanya harta yang pahalanya syahid ketika dibela, tapi juga yang lainnya, agama, darah, keluarga. Jika seorang membelanya dan dia terbunuh, maka pahalanya syahid di akhirat, insyaallah taala. Hadis Bukhari dan Muslim. Baik, sekali lagi jemaah, hadis ini yang paling penting kita ingat itu adalah diri kita agar jangan mengambil harta orang lain, jangan mengambil, jangan merusak kehormatan orang lain. Walaupun satu jengkal tanah, walaupun satu omongan, kita jauhi diri kita dari hal semacam itu supaya di akhirat itu kita selamat. Jangan hanya fokus kita kepada masalah pembelaan terhadap harta dan nyawa. Itu tentu sudah jelas. Yang kita fokuskan adalah jangan menjadi pelaku orang yang mengambil harta, mengambil kehormatan, merusak kehormatan dan seterusnya. Karena hal itu sangat-sangat dijaga oleh syariat, sangat-sangat dinomorsatukan oleh syariat. Itulah sesungguhnya ajaran kemanusiaan yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jaminan kemanusiaan seutuhnya. Ada dalam syariat Islam itu sendiri. Hartanya, darahnya, keluarganya dihormati, dilindungi. Bahkan boleh dibela dengan nyawa. Boleh dibela dengan nyawa. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Ini hadis terakhir dalam kitab Qiyam. Bab ma jaa fil qasamah. Al-qasamah bi fathil qaf wa takhfif as-sin al-muhmalah. Ejaannya itu adalah qafnya fathah wa takhfif as-sin. Sinnya maksudnya tidak bertasydid, bukan qasamah tapi qasamah. Dan ini tradisi ulama sejak dulu. Dhabtul harakah wa dhabtul kalimah. Mereka memastikan ejaan, bacaan dari suatu kalimat dengan sangat rinci supaya tidak salah baca.
Misalnya di sini al-qasamah, kalau dihilangin harokatnya itu bisa saja orang membaca kisamah, qasamah, usamah. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam ejaannya, tradisi ulama dari dulu tuh memberikan keterangan di belakang kalimatnya. Misalnya di sini di fathil qaf, huruf qafnya fathah. Kalau hanya harokat tulisan itu lemah. Lemahnya di mana? Bisa saja disalah tulis, salah cetak. Dari itu penuntut ilmu yang sudah terbiasa membaca kitab gundul, kalau ada harokat malah jadi pusing, karena harokat itu mengganggu. Karena belum tentu itu datang dari ulama yang menulis harokat itu. Jadi mesin untuk konteks di hari ini. Dan itulah hati-hati membaca hadis yang berharokat. Lihat dulu siapa yang nulis, siapa yang cetak, siapa editornya, supaya tidak salah harokat dalam membacanya. yakni berhukum kepada harokat yang ada secara zahir itu tidak cukup. Karena bisa salah, karena yang membuatnya bukan ulama. Kalau ulama dulu kan tidak ada harokat. Kalau kita buka manuskrip lama, gundul semua Pak, tidak ada harokat. Harokat itu untuk orang yang tidak ngerti nahu, tidak ngerti ilmu nahu, tidak ngerti ilmu sharaf, maka butuh dibantu, diberikan harokat. Bagi orang yang belajar ilmu nahu, ilmu sharaf, orang kadang mungkin bingung, salah memberikan harokat. Kadang juga bukan hanya harokat, kadang dalam cetakan kitab ada tambahan, ada pengurangan dari kitab aslinya, distorsi, akhirnya merubah makna. Kalau makna berubah, maka akan berubah juga pemahaman. Kalau pemahaman berubah, akan menjadi perilaku yang menyimpang. Itulah bahayanya otodidak dalam menuntut ilmu. Itu ulama tidak menyarankannya, khususnya bagi mereka yang menuntut ilmu ingin mendalami, maka tidak dianjurkan dengan otodidak. Dia harus mencari guru yang bisa meluruskan pemahaman terhadap teks, terhadap nas dan ibarah ulama. Silakan azan dulu.
Ini bahasan terakhir dalam kitab Ad-Diyat, bab ma jaa fil qasamah. Ini bi fathil qaf wa takhfifis sin al-muhmalah. Al-muhmalah itu artinya sinnya itu tanpa titik. Nah, kalau punya titik namanya shin. Kalau diihmal, dihilangkan titik-titiknya menjadi sin. Maksudnya di sini adalah pembahasan tentang metode sumpah untuk menentukan siapa pelaku pembunuhan dan untuk menentukan pembebasan pihak yang dituduh sebagai pembunuh. Ini dengan cara bersumpah. Ini hadisnya ada kisah. Qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Laits bin Sa'ad, an Yahya bin Sa'id, an Bushayr bin Yasar, an Sahl bin Abi Hathmah, qala Yahya wa hasibtu an Rafi' bin Khadij annahuma qala kharaja Abdullah bin Sahl bin Zaid. Ini kata namanya ya. Ada seorang bernama Abdullah bin Zaid. Ingat saja Abdullah bin Sahal, Abdullah bin Sahal, wa Muhayyisah bin Mas'ud bin Zaid dan Muhayyisah. Ada Abdullah, ada siapa? Muhayyisah. Hatta idza kana bi Khaybar tafarraqa fi ba'd ma hunak. Sampailah mereka ke Khaybar. Khaybar itu daerah orang Yahudi. Mereka berpisah di situ. Entah hajatnya apa, sampai di Khaybar mereka berpisah. Abdullah dan Muhayyisah. Tsumma inna Muhayyisah wajada Abdullah bin Sahal. Lalu kemudian setelah beberapa saat kemudian dia ingin balik lagi. Dia menjumpai Muhayyisah. Muhayyisah ini menjumpai Abdullah bin Sahal itu qatilan, terbunuh. Nah, tadi bareng-bareng ke Khaybar, pisah, lalu Muhayyisah balik ingin cari, katanya sudah terbunuh. Kasusnya begitu. Ya. Terbunuh, kemudian dikebumikanlah, diurus lalu dikebumikan. Thumma aqbala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa wa Huwayyisah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Sahal.
Lalu Muhayyisah pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap. Bersama dengan Muhayyisah adalah Huwaisah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin Suhaib. Tadi Muhayyisah itu kemudian datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut bersamanya Huwaisah. Saudaraan seperti ini, Muhayyisah bin Mas'ud, Huwaisah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin Sahal. Hari itu Abdullah bin Sahal yang terbunuh. Pergi bertiga ini, Muhayyisah, Huwaisah dan Abdurrahman. Bahkan asgharul qaum. Abdurrahman itu paling kecil di antara yang tiga itu. Muhayyisah, Huwaisah dan Abdurrahman. Abdurrahman paling kecil. Zahaba Abdurrahman liyatakallam qabla sahibai. Lalu setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman yang paling kecil, dialah yang maju bicara ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kabbir lil kabr. Kabbir lil kubri." Dahulukan yang lebih besar. Muhammad al-Bujadi. Dan itu adab diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang bertiga yang lebih kecil Abdurrahman, dia datang ke Nabi, dia bicara. Nabi ajarin adab kepada kita. Kabbir al-kubr. Dahulukan yang sepuh. Nah, ini adabnya orang Islam. Dan adab yang sudah berlaku juga di kita, di masyarakat. Harus kita pertahankan, jangan sampai rusak. Meskipun kita tinggal di kota agak rusak hal itu. Di kota kecil sombong-sombong, lihat orang tua punya sopan santun. Kalau di kampung namanya anak kecil takut sama orang tua, hormat. Kota tantangin orang tua. La haula wala quwwata illa billah. Ini bagus-bagus bertiga, yang kecil datang mau bicara. Itu lebih tua. Belum mau. Kabir. Itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuqir kabirana." Bukan bagian dari kami. Itu ancaman. Dianggap bukan bagian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menghormati orang yang sepuh di antara kami. Ya, ini pelajarannya harus kita tanamkan kembali ke anak-anak kita, ke remaja-remaja, rumah-rumah kaum muslimin harus mewariskan ajaran ini supaya terpelihara itu adab yang baik di luar. Di kampung itu terpelihara adab karena masing-masing keluarga itu menjaga hal itu. Budayanya tentang terjaga, tidak rusak. Malu oleh lingkungan sosial. Kalau di kota tidak ada orang malu. Mau ustaz, mau orang tua ditantangin semua. Alhamdulillah min adab tidak ada. Akhirnya para ulama juga dijatuhkan kehormatannya. Dan semua akan demi kepentingan duniawi. Ada karena harta, karena jabatan, karena uang, karena ego dan lain sebagainya. Ini pelajaran sangat penting di hadis ini, lebih penting dari bahasan kitab riyadnya ini. Kabbir lil kabr. Nah, bukan yang lebih besar. Salat adalah diam. Berarti Nabi memberikan adab langsung dengan ucapan. Kita kalau temukan kasus seperti itu di rumah anak-anak, ya kita nasihati. Saudaranya misalnya, adiknya dulu cerewet, kamu diam, kamu kecil, biarin kakakmu ngomong dulu. Jangan biarin kebiasaan nanti. Ada orang lebih tua di lingkungan rumah anak-anak kita, ajarin itu lebih tua dari kamu harus hormati. Itu lebih penting daripada ilmu. Nah, sangat penting ilmu maklumat itu bisa dihafal, bisa didapat. Adab belum tentu, susah, sulit, dari karakter, jalanannya lama, bisa terbentuk. Maka beruntunglah orang yang punya adab, beruntunglah orang yang bagus adabnya, walaupun ilmunya tidak ada.
lebih mulia dia dibanding yang berilmu, jadi tidak punya anak. Kalau maklumat saya pun bisa baca, apalagi zaman sekarang ada AI baca tahu dia ada. Nah, ini yang sangat-sangat berupaya kita untuk mendidik diri kita dulu, keluarga kita supaya memilikinya. Dialah perhiasan yang paling bagus untuk bekal hidupnya seseorang, itu ada. Dimanapun dia berada dia selamat. Jika dia jadi direktur, adabnya bagus, pasti bagus sekali. Jika dia jadi pejabat, adabnya bagus, sangat luar biasa. Jika dia jadi hatta jadi satpam misalnya, adabnya bagus, semua orang suka sama dia. Jika dia jadi marbot, adabnya bagus, wah masya Allah. Kalau jadi ustadz jangan tanya lagi, itu wajib hukumnya ustadz adabnya bagus. Kalau ustadz adabnya nggak bagus itu mencoreng. Waliyadzubillah min dzalik. Adab itu bekal hidupnya manusia, dimanapun dia berada dia selamat, dia mulia. Dan itu yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Semuanya engkau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang sangat tinggi, azim, sangat mulia. Dan hal ini disadari oleh orang modern zaman sekarang. Dari itu muncul pendidikan adab, disebut dengan pendidikan karakter istilahnya. Maksudnya itu adab. Di Islam itu sudah kitabnya udah banyak masalah adab itu. Rujukannya itu banyak, tinggal diamalkan. Jangan sampai kebalik, kita tahu tapi orang kafir yang amalkan. Ngantri itu adab. Tidak mengambil antrian orang itu adab. Tidak nginjek sendalnya orang itu adab. Ini antum masjid, coba aja cek sendal antum, nginjek apa enggak itu? Sendal orang udah bagus dari rumah atau nginjek kayak gitu. Adab. Nah, hal detil adab itu berat. Jadi itu berat sekali. Kita harus belajar di situ. Belajar supaya bagaimana mengamalkan adab tersebut. Baik, lalu thumma takallama ma'ahuma. Setelah dia yang dua orang yang bicara yaitu Ruwaysah dengan Muhayyisah. Zakaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqtala Abdullah bin Sahal. Mereka bercerita tentang terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Tidak tahu siapa yang bunuh, tiba-tiba mati di situ. Tapi ada bekas pembunuhan. Ini kan kasus. Bagaimana menyelesaikannya sekarang? Siapa yang mau dituduh? Faqala lahum atahlifuna 50 yaminan. Apakah kalian mau bersumpah 50 orang supaya kamu bisa mendapatkan pembunuhnya? Ini berarti kamu bersumpah 50 orang dari keluargamu. 50 orang bersumpah bahwa yang bunuh adalah si Yahudi. Karena ini mengerucut yang bunuh adalah Yahudi. Tapi untuk menetapkan tersangkanya ya bagaimana? Berarti kamu bersumpah 50 orang kalau yang bunuhnya adalah si fulan, supaya kau bisa mengambil hak saudaramu yang terbunuh ini. Kalau kaifa nahlif wa lam nashhad? Kami tidak bisa ya Rasulullah, kami bersumpah kami tidak melihat siapa yang membunuh. Buntu jalannya. Bagaimana bersumpah tidak pernah menyaksikan. Tidak bisa juga kita menuduh tanpa bukti. Kalau begitu, fatubarri annakum yahud bi 50 yaminan. Kalau begitu, Yahudi ini 50 orang yang bersumpah maksudnya mereka tidak pernah melakukannya. Lagi juga komplain, kaifa naqbal aiman qaumin kuffar? Bagaimana caranya kami akan terima persaksian orang kafir ya Rasulullah? Ya itulah hukum. Kamu ingin dapatkan hak saudaramu yang terbunuh, kamu harus tuntut Yahudi bersumpah dulu. Maksudnya mereka melakukan atau tidak. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan diat kepada Ruwaysah dan Muhayyisah. Ini
Ini hukumnya diberikan kepada penguasa. Baik. Sekarang yang seperti ini alhamdulillah lebih canggih. Ada ilmunya polisi ada ya untuk mencari pembunuh karena alatnya udah lengkap. Kalau dulu kan tidak ada CCTV, tidak ada sidik jari, tidak ada macam. Sekarang sudah ada. Tinggal bergerak saja, mau bergerak atau tidak. Kalau bergerak pasti ketemu. Tapi sayangnya itu berdasarkan fulus. Alhamdulillah selesai kita ujian. Alhamdulillah nanti kita masuk ke kitab berikutnya dalam Sunan At-Tirmidzi. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.